kita yang tidak bisa saya sebutkan namanya, namun insya Allah senantiasa kita doakan selalu berada dalam lindungan, dalam penjagaan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan manfaat dari ilmu yang mereka miliki kepada kita untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita selamat dari dunia sampai dengan akhirat. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat karunia yang tidak terhitung, serta tidak lupa salawat serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin dan juga hadirat, sebenarnya saya tidak pantas untuk berbicara di hadapan hadirin hadirat sekalian karena cukup banyak membicara, cukup banyak para guru, para habaib. Namun karena diminta apa daya, saya tidak bisa menolaknya. Namun ini adalah semata-mata untuk menyampaikan apa sedikit asal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga apa yang disampaikan dari junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita berpesan, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Dan juga alhamdulillah kedatangan Al-Faqir di sini yang pertama kali. Alhamdulillah bisa bermuajah, bisa bersilaturahmi dengan pondok pesantren Riyadul Habaib dan juga para tetamu atau para jamaahnya yang berasal dari lingkungan sekitar lalu juga di tempat yang jauh. Karena manfaat dari silaturahmi itu sangat besar sekali, bisa mendatangkan rezeki dan juga menambahkan usia, memberkahi usia kita. Man ahabba an yubsutallahu fi rizq wa yusalahu fi athari falyasil rahimah. Kemudian kita berkumpul adalah untuk memperingati, mengenang kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jasa-jasa beliau sangatlah besar, tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Yang ada hanya kita bersyukur dan berterima kasih pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dijadikannya Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya umat Islam, sebagai pembawa risalah agama, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk orang-orang yang mengimaninya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan hidup kepada manusia itu melalui para utusannya, dan utusan yang terakhir adalah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kehadiran atau kelahirannya, kedatangan daripada Rasulullah SAW adalah merupakan penutup daripada kenabian yang ada, dan risalahnya menjadi penutup daripada risalah. Jadi satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam, dan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam itu dengan keseluruhan, artinya secara keseluruhan, janganlah mengikuti jejak daripada syaitan. Jadi hadirin hadirat dan juga adik-adik sekalian, banyak sekali tuntunan ajaran daripada Rasulullah SAW yang perlu kita amalkan, yang perlu kita perhatikan. Dari barangkali mulai
mulai kita hendak tidur sampai kita bangun tidur, itu amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sangatlah banyak. Tinggal kembali kepada kita sekalian, apakah kita ingin mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah ataupun kita tidak ingin mengikutinya. Rasulullah merupakan suri tauladan bagi kita umatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan sendiri dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah banyak terdapat suri tauladan yang perlu kita contoh, yang perlu kita ikuti dalam kehidupan kita. Jadi dari mulai ibadah, amal-amalan yang bersifat ibadah dan lain sebagainya, juga Rasulullah memberikan kita contoh akhlak yang baik. Karena untuk membangun suatu masyarakat yang artinya menuju masyarakat yang tentram, masyarakat yang baik, kehidupannya itu memerlukan akhlak dan budi pekerti yang luhur. Begitu Nabi Muhammad diutus pertama kali adalah untuk membenahi akhlak-akhlak daripada umatnya, daripada masyarakat di kala itu. Bahkan pada awal diutusnya beliau sebagai Rasul, beliau bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku itu diutus adalah untuk memperbaiki akhlak. Jadi marilah di kesempatan maulid demi maulid yang kita hadiri, kita tanamkan, kita jadikan akhlak Rasulullah sebagai cerminan hidup kita, dan juga kita tanamkan kepada keluarga kita, kepada anak istri kita, agar mereka selalu mengikuti jejak langkah daripada Rasulullah SAW dalam bertindak, dalam berbicara, dalam melakukan berbagai macam kegiatan aktivitas dalam kehidupannya, selalu mencontoh, selalu melihat kepada kepribadian Rasulullah SAW. Sehingga dengan demikian kita insya Allah menjadi umatnya yang betul-betul menjalankan ajaran tuntunannya, menjadi umat yang mengikuti akhlaknya junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang dilukiskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat akhlak yang mulia. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita ikuti segala contoh keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah, kita amalkan dalam hidup kita. Kemudian kita juga sebagai satu tanda syukur kita banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena dikatakan bahwa orang yang nanti paling dekat dengan Nabi di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi Muhammad, dan orang yang nanti punya kedudukan dekat dengan Nabi Muhammad adalah orang yang banyak selawatnya. Aqrabuhum minni manzilatan aktsaruhum alayya salata. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mengikuti ajaran-ajarannya, mengikuti tuntunan-tuntunannya, sehingga hidup kita selamat dari dunia sampai dengan akhirat dan memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Saya rasa itu saja yang bisa disampaikan, karena banyak sekali guru-guru yang lain. Mudah-mudahan sedikit dari saya manfaatnya. Qadanallah wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.